di mana pada kitab ini kita akan memperluas pandangan kita terhadap al-Islam. Kita akan mempelajari tentang kebenaran otentik Islam. Kita akan mempelajari visi dan misi daripada dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu dalam rangka memperbaiki keislaman kita agar kita benar-benar mencapai keislaman yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa update, senantiasa belajar dinul Islam ini. Karena dinul Islam ini semakin kita pelajari, semakin jauh apa yang belum kita miliki dan belum kita fahami. Sebab Islam adalah merupakan satu-satunya agama yang dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan agama yang diciptakan oleh manusia, di mana di sana terjadi kesyirikan dalam ibadah atau yang kita sebut dengan asyirku fil ibadah, kesyirikan dalam ibadah. Kemudian di antara agama-agama itu ada yang benar-benar menyembah kepada selain Allah, dan di antara agama itu ada yang syirik dalam penyembahan, di mana di samping menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Dan hanya ada dua agama saja yang seperti itu, yaitu dinul Yahudi dan dinul Nasrani. Di mana dinul Yahudi mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala punya anak yang namanya Nabi Uzair alaihi salam. Kemudian mereka sendiri menobatkan diri sebagai anak-anak laki-laki Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memposisikan para malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai anak-anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada dalil yang mengajarkan seperti itu. Inilah yang terjadi. Hanya satu-satunya agama, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ad-dinul Islami, agama Islam. Agama Islam ini agama siapa? Agama Allah satu-satunya. Sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innad dina indallahil Islam, al-ayah. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan fi qaulihi ta'ala, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Beliau menafsiri, ikhbarun minallahi ta'ala, ini adalah pemberitaan dari Allah Ta'ala, bi annahu la dina indahu yakbaluhu min ahadin siwal Islam,
bahwasanya tidak ada agama di sisinya. Ini sekali lagi kita berbicara di sisinya, di sisi Allah, bukan di sisi ahlul ahwa, ya, bukan di sisi pengekor-pengekor hawa nafsu, tapi agama yang di sisi Allah. Maka ayat 19 ini sebagai pemberitaan dari Allah, bi annahu, bahwasanya sesungguhnya la dina indahu, tidak ada agama di sisinya, yaqbaluhu, yang ia terima, min ahadin, dari seseorang, siwal Islam, selain agama Islam. Jadi ayat ini memberitakan kepada kita bahwa nanti pada akhirnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang manusia menjalani hidup berikutnya dari dunia, alam kubur, padang mahsyar, sampai kepada hisab, sampai kepada syirat, sampai kepada ilal jannah au ilan nar. Nah, saat itu para jamaah, manusia akan mengetahui bahwasanya hanyalah agama Islam yang dibutuhkan. Hanya agama Islam yang dibutuhkan. Dalam hadis yang sahih dikatakan, yaqulu Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala berfirman, taji'u yaumal qiyamah. Ini bukan Allah tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bukan hadis qudsi, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taji'u al-a'malu yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, amal-amal akan datang. Amal-amal akan datang sebagai pelaporan yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelak amal-amal yang di dunia ini, amal-amal soleh, amal-amal islami, setelah jabatannya selesai, setelah manusia divonis surga atau neraka, sebelum itu, sebelum pintu surga ditutup, sebelum pintu neraka ditutup, maka amal-amal itu datang sebagai pelaporan yang terakhir. Fataji'us sholah, lalu datanglah sholat. Fatakulu, maka berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anas sholah, akulah sholat. Fayakulullahu innaki ala khairin, kamu baik-baik saja. Fataji'us sadaqah, lalu urutan berikutnya sedekah datang. Fatakulu, maka berkata, ay Rabbi anas sadaqah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku adalah sedekah. Fayakulullahu innaki ala khairin, kamu baik-baik saja. Fayaji'u asyamu, kemudian berikutnya puasa. Fayaqulu, maka berkata, ay Rabbi anasyam, wahai Tuhanku, aku adalah puasa. Fayaqulullahu azza wa jalla innaka ala khairin, kamu baik-baik saja. Fakadzalika, begitulah taji'ul a'malu kulluha yaumal qiyamah, seluruh amal-amal datang. Fayaqulullahu azza wa jalla innaka ala khairin, kamu baik-baik saja. Kemudian yang terakhir tinggal apa para jamaah? Yang terakhir tinggal amal Islam, tinggal Islam, agama Islam yang melapor terakhir setelah semuanya melapor. Fayaji'ul Islam, lalu datanglah Islam. Fayaqulu, maka Islam berkata, ya Rabbi antas salam wa anal Islam, wahai Tuhanku, engkaulah pemilik kesejahteraan dan aku adalah Islam. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, innaka ala khairin, kamu wahai Islam baik-baik saja. Bikal yauma akhudhu wa bika u'ti, ketahuilah wahai Islam, hari ini
aku menyiksa seorang manusia ke neraka, dan hari ini aku menyiksa, aku memberi seseorang surga dikarenakan kamu. Setelah itu kemudian Allah membaca ayat, waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mencari agama selama hidup di dunia selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surah Ali Imran ayat 85. Inilah ceritanya para jemaah. Au kama qala, barangkali ada hadis yang kelebihan kalimat, maka saya akhiri dengan au kama qala. Demikianlah akhlak kita ketika ada sesuatu yang mungkin dia ragu, ada tambahan kalimat atau tidak, maka sebaiknya diakhiri dengan au kama qala. Kemudian para jamaah, hadis ini benar-benar menunjukkan bahwa Islam itu bagi kita adalah segala-galanya. Islam bagi manusia, bagi alam semesta ini adalah segala-galanya. Karena Islamlah yang menentukan, baik secara alamiah ataupun secara syariah. Secara alamiah sudah jelas para jamaah. Secara alamiah bahwasanya seluruh yang ada di alam semesta ini sudah pasti berjalan di atas prosesi Islamiyah. Semuanya Allah ciptakan semuanya di atas keislaman. Artinya ketundukan, kepatuhan hanya kepada Allah. Langit dijadikan oleh Allah sebagai atap. Was-samaa'a binaa'a, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 20, ayat ke-20, ayat ke-21. Was-samaa'a binaa'a, Allah jadikan langit sebagai atap. Kemudian Allah jadikan bumi ini apa? Sebagai pijakan. Dan semuanya tunduk patuh. Apa maunya Allah? Kapan Allah memperlakukannya dan kapan Allah menyetopnya, dan kapan oleh Allah digolong seluruhnya. Semuanya apa kata Allah? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, kata Allah, dan di langit ada rizki bagi kalian dan apa yang dijanjikan oleh kalian, oleh Allah kepada kalian. Wa fi anfusikum, kata Allah, afala ta'qilun, dan pada diri kalian, apa kalian gak berpikir, kata Allah. Afala ta'qilun, wong Jawa ngaranin apa ge? Apa gak mikir awakmu? Gak melek tah? Nah gitu. Delon, lihat tubuhmu itu. Pada tubuh kita ini para jamaah, ayatullah, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mau apa untuk kita ini? Mau disejahterakan? Itu urusan Allah. Mau dihinakan? Itu urusan Allah. Mau diberi sehat? Itu urusan Allah. Mau dijadikan terkapar sakit? Itu urusan Allah. Mau dihidupkan atau dimatikan? Itu kita nggak bisa melawan. Kita nggak bisa menentukan diri kita. Oh, saya ini sakit sekarang. Sakit saya jamin 1 minggu selesai. Padahal Allah menghendaki 1 bulan. Maka 1 bulan pasti akan berjalan. Itulah keislaman secara alamiah. Baik Islam secara alamiah, apalagi Islam secara syariah, maka manusia wajib melakukan dua-duanya. Karena kalau hanya cuman Islam secara alami, ya seperti ini Islam secara alami itu. Ada yang beriman, ada yang kafir, kaya, miskin, enak, tidak enak, pejabat, rakyat biasa. Ya ini Islam itu. Makanya Syekh Shalih Utsaimin dalam kitab Syarah Thalathatul Usul
menerangkan kepada kita bahwasanya kalau kita ini hanya sekedar menjalani hidup ini di atas al-Islam al-kauni, keislaman secara alamiah, tidak bermanfaat sama sekali. Karena itu pasti sudah. Ini sudah pasti. Kapan baru ada manfaat keislaman kita dari Islam secara alami, tabiat, ya kebiasaannya? Baru kapan bermanfaat? Ketika keislaman kita tingkatkan kepada tingkatan keislaman yang kedua, yaitu al-Islam asy-syar'i. Melanjutkan diri kepada masuk Islam dan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya semampu kita. Suatu ketika naik, suatu ketika jatuh, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, dan berusahalah naik lagi. Taubat, 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 sampai ketika malaikat maut datang dalam keadaan kita bertaubat kepada Allah, maka urusan alam kubur kita selesai. Kemudian urusan padang mahsyar kita selesai. Dan insya Allah penghujung tempat terakhir adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia telah menjalani hidupnya dari Islam secara alami biasa, ya seperti ini biasa. Memang pasti tunduk gitu loh. Ditingkatkan lagi secara syar'i, di mana di sana ada al-iman, at-taqwa, at-tawakkul, al-mahabbah lillah. Imtithalu awamirihi, menjalankan perintah-perintahnya, wajtinabu nawahi, menjauhi larangan-larangannya. Nah, barulah setelah manusia itu meningkatkan kualitas dirinya dari yang secara alami menjadi syar'i, barulah di sana ada penilaian hidupnya. In khairan fa khairun, jika selama hidupnya selalu baik, maka baik. Wa in syarran fa syarrun, jika selama hidupnya selalu jelek, maka nanti hasilnya jelek. Wa in syarran, jika hidupnya dijalani dalam kejelekan, fanadimu kullan nadami, maka mereka akan menyesal sejadi-jadinya. Yauma la yanfa'uhumun nadamu, ketika penyesalan tidak bermanfaat sedikit pun di akhirat nanti. Apakah ini pertanda sudah masuk waktu? Belum ya? Oh lah, kok ada ting 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 ting, ini apa ini? Oh masya Allah, ya ada ting 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 ini. Dai itu kalau ada ting 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 begitu curiga. Baik, kita lanjutkan. Itu artinya para jemaah, setelah masuk Islam, setelah dirinya sudah terangkat kepada Islam, tinggal taat atau nggak taat, itu aja sudah. Ketika taat, selalu berusaha keislamannya baik. Lah Islam yang baik itu loh para jamaah, yang banyak umat Islam itu apa namanya, tidak atau apa, menyepelekan gitu loh. Mestinya kan begini, Islam yang baik seperti apa ya? Nah itu, alhamdulillah para jamaah, mungkin kita juga sama. Saya sendiri juga demikian. Sejak kecil sudah ada cita-cita ke sana. Ya Allah, berilah yang terbaik ya Allah. Sampai pernah saya pribadi itu ketika sudah setelah saya SMA itu puncaknya merenung lah. Ini begini. Setelah fanatisme golongan selama di sekolahan, di pondok pesantren, pulang ke masyarakat itu masih ada fanatisme golongan. Lek gak iki gak bener lah gitu. Sampai kepada kemudian merenung. Sampai suatu ketika kira-kira jam 12 malam di sebuah hutan gitu para jamaah, dekat sungai, saya duduk di situ. Ya Allah, di mana kebenaranmu ya Allah? Berilah tahu aku kebenaranmu di mana ya Allah. Saya belum tahu. Mau ke ustadz siapa belajar? Gak tahu saya. Tapi sudah ada pada puncak ketidakpercayaan dengan fanatisme golongan itu. Dengan ritual-ritualnya. Ada bakar menyan, ada kebogiruan, ada minta berkah di kubur-kubur. Betul gak kira-kira?
Ada sampai mencium batu nisannya, ada nggak? Atau hanya saya yang tahu? Di Facebook itu ada yang ini kuburan dari barat, timur, selatan, utara, sujud. Nah, kiblatnya kuburan itu. Syirik atau enggak syirik? Syirik. Ternyata ketika fanatisme golongan para jamaah, ritual-ritual semacam itu berkembang dan tidak ada penyetopan. Misalnya guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ada, kowar-kowar, ini syirik. Awas kaum muslimin, syirik. Minta berkah hanya kepada Allah, jangan di kuburan. Sama sekali demi Allah saya tidak mendapatkan yang seperti itu. Pelarangan-pelarangan terhadap kesyirikan yang nyata tidak ada. Dibiarkan, malah berkembang. Apalagi kalau si ustadznya dikasih kehormatan suruh ceramah, wah nanti kan ada fulus pampus. Ada fulusnya. Kalau disuruh ceramah mingkem, gak berani mengatakan ini syirik, gak berani sudah. Terus dibiarkan terus. Ternyata imbas dari fanatisme golongan itu seperti itu para jamaah. Akhirnya kita merasa nggak menemukan sejatinya agama ini apa. Ketika kita bicara tauhid, kita nggak bisa merasakan. Ketika bicara syirik, kita pun nggak bisa merasakan. Ketika kita bicara sunnah, kita nggak bisa merasakan. Ketika bicara bid'ah, kita nggak bisa merasakan. Karena bid'ah akhirnya dibagi antara baik dan tidak baik. Padahal sunnah itu musuh sebagaimana antara Islam dan kafir. Kalau antara agama Islam kafir, di dalam Islam ada permusuhan para jamaah, yaitu ahlus sunnah ahlul bid'ah. Dalam hadis dikatakan permusuhan ahlus sunnah dan ahlul bid'ah itu terus akan berkelanjutan sampai nanti di hadapan telaga Kautsar. Saat itulah menentukan siapa kita, ahlus sunnah atau ahlul bid'ah. Pada saat para nabi menunggu telaga masing-masing, Nabi Muhammad menjaga telaga Kautsarnya yang aniyatuhu ka'ananis sama, kanujumis sama, yang cedok-cedoknya sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa yang meminum darinya la yadhma'u abadan. Yang meminum dari telaga Kautsar ini, dia tidak akan haus selama-lamanya. Yang mana telaga Kautsar itu diciptakan oleh Allah. Setiap orang yang akan masuk surga pasti minum dulu. Kan itu syarat. Sebab setelah itu tidak ada lagi haus. Karena di surga nanti para jamaah gak ada yang namanya haus, gak ada asam urat, gula darah, gak ada. Betul. Kalau sekarang mau naik masjid aja, aduh pegangan ini. Kenapa Pak? Asam urat kambuh. Itu di dunia. Di surga nanti nggak ada sakit, nggak ada apa. Bahkan nggak ada orang berak, karena nanti jadi keringat. Sedangkan keringatnya ahli surga berbau minyak kasturi. Nah seperti itu. Tidak ada haus, tapi di sana ada ya kullama yashtahun mimma yashtahun, segala apa yang diingini. Begitu ingin, kemudian jadi selesai, ingin lagi berikutnya, ingin lagi berikutnya. Bukan karena haus, bukan karena lapar, bukan. Itulah surga. Mala ainun ra'at, apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, apa-apa yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara biqalbi basyarin, dan tempat yang belum terbersit di hati seorang manusia pun. Semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah serba ajaib. Loh, ini kok makanan baru. Loh, ini makanan baru begitu. Ya, sebagaimana Al-Baqarah ayat 6 itu ya. Wa basyiril ladzina amanu al-ayah, yang menerangkan tentang bahwa setiap diberi buah-buahan, orang-orang ahli surga berkata, "Wah, ini buah baru ini." Karena apa? Rasanya beda. Begitu. Terus itulah surga. Nah nanti para jamaah, Islam ini menentukan apakah kita ke surga atau ke neraka. Syaratnya apa? Islam hanya minta kepada kita, jangan persekutukan Allah dengan apapun. Nah itu yang diminta oleh
Islam. Ya tentu konsekuensinya adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Karena di dalam menjauhi larangan, karena di dalam menjauhi perintah, nanti di sana ada koneksitas dengan kesyirikan. Dosa-dosa sampai kepada kesyirikan. Ada koneksitas, terus akan berkelanjutan. Bagi yang menolak mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala terus akan berusaha karena dia telah mentauhidkan Allah, yakin Allah lah Tuhannya yang berhak disembah, maka ketauhidannya akan berlanjut dengan apa? Dia akan menjaga konsekuensi tauhidnya, di antaranya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Seperti itu para jamaah. Semakin baik pula derajatnya di sisi Allah. Sampai-sampai di dalam surat Al-Mujadilah ayat keberapa itu? Ayat ke-13 kalau nggak salah ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa. Setelah Allah menceritakan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu terdiri dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Qabaila lita'arafu, berkabilah-kabilah. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Lah saling mengenal di sini, di balik makna saling mengenal itu apa para jamaah? Di balik itu adalah berdamai. Damai, kemudian saling bertukar kebudayaan, saling memberi keamanan, saling mengakui kedaulatannya. Ini arti lita'arafu. Setelah itu Allah kemudian membuat pernyataan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian siapa? Adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ternyata para jamaah, hidup ini perlombaan, ya, musyabaqah. Manusia itu oleh Allah diperlombakan. Yang diperlombakan apa? Syariatnya. Yang diperlombakan adalah syariatnya. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, manusia dalam perlombaan ini. Siapa yang paling baik? Siapa yang paling jelek? Seperti itu. Yang paling baik akan naik derajatnya, yang paling jelek akan turun. Itulah manusia. Makanya sebagaimana kalau ketika Allah menceritakan tentang kewajiban puasa Ramadan, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian mendapatkan derajat takwa. Ayat ini para jamaah, ayat musabaqah, ayat perlombaan. Para ulama memberikan tafsiran macam-macam. Di antaranya adalah sebagaimana umat-umat terdahulu telah menyelesaikan perlombaan ini, telah menyelesaikan ibadah ini, maka begitu juga kalian wahai umat Muhammad, jangan ketinggalan, laksanakan ibadah yang agung ini agar kalian juga mendapatkan derajat seperti yang telah dicapai oleh umat-umat sebelum kalian. Itulah agama para jamaah. Jadi dalam agama Islam ini, masing-masing pribadi kita memiliki kepentingan sendiri-sendiri untuk memperbaiki agamanya. Bukan hanya seorang ustadz atau keluarganya, bukan, tapi setiap orang Islam. Cuman permasalahan jadi dai itu kan memang tidak harus semuanya. Apabila ada salah satu yang bisa ke depan dan bisa membacakan kitab-kitab Allah, maka mewakili seluruhnya. Sebagaimana mimbar khotib Jumat hanya satu, walaupun yang datang itu para masyayikh, ulama-ulama besar, tetap aja yang naik ke mimbar hanyalah satu orang. Tapi apakah yang satu orang khotib mimbar itu yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah? Tidak. Setiap orang yang beriman
Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sang pengusaha, sang pebisnis, sang ustadz, sang guru TPA, sang pengais becak, sang kuli batu, semuanya dalam urusan agama sama tugasnya. Sama tugasnya. Antara kita dengan para nabi dan rasul dalam masalah agama ini sama tugasnya, yaitu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Siapa yang terbaik di antara kita? Kalau para nabi dan rasul sudah jelas, mereka tidak ada satupun yang dikatakan menyimpang dari aturan, tidak ada. Semuanya telah selesai. Para sahabat sudah selesai semua kebaikan-kebaikannya. Para imam sudah selesai, ada plus minusnya sudah kita baca, dapat kita baca. Tinggal siapa yang belum terbaca sejarahnya karena masih diukir? Tinggal siapa? Kita. Tinggal kita. Makanya sering saya bikin cerita pendek itu tentang Nabi Adam, para jamaah. Nabi Adam itu tempat aslinya di surga, berarti anak cucunya aslinya juga di surga. Tapi karena memang Allah menciptakan Nabi Adam itu tujuannya adalah agar menjadi khalifah, pengurus, ya, yang menguasai dunia ini, maka dengan rekayasa Allah terlemparlah Nabi Adam ke dunia. Cuma permasalahannya yang harus kita perhatikan, para jamaah, dan ini jarang dikupas. Mohon dijawab kalau ada yang bisa jawab. Terlemparnya Nabi Adam dari surga ke dunia ini karena suatu kehormatan atau karena suatu kesalahan? Halo? Hah? Suatu kesalahan. Ini sungguh luar biasa. Apa namanya? Rekayasa Allah, ya, strategi Allah. Paling tidak hikmah yang bisa kita pahami. Dengan dijatuhkan ke bumi bukan karena kehormatan tapi karena kesalahan. Itu diantara hikmah yang bisa kita pahami agar kita tetap merasa bersalah di hadapan Allah. Paham ya? Agar kita ini nggak pernah merasa aku bisa, aku baik, aku benar. Agar tidak seperti itu. Agar kita senantiasa mengakui kelemahan diri kita, bahwa kita ini hamba yang penuh kelemahan. Gak punya apa-apa kecuali kalau Allah kasih. Gak punya kemampuan kecuali kalau Allah kasih kemampuan. Kita gak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Itu diantara hikmahnya, para jamaah. Dimana Nabi Adam diturunkan serba bersalah. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Adam keturunannya supaya tunduk patuh kepada Allah, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kemudian singkat cerita, para jamaah, Nabi Adam sudah bertaubat. Dalam surat, dipersiapkan qori'nya, dalam surat Al-Baqarah ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Terjemahannya, fatalaqqa Adamu, lalu Adam mendapatkan kalimatin, beberapa kalimat, min rabbihi, dari Tuhannya, fataba alaih, maka Nabi Adam pun bertaubat. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Baik, sudah masuk adzan ya, silahkan diadzani. Kita lanjutkan, para jamaah, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Surah Ali Imran
ayat 85. Ibnu Katsir berkata, ai man salaka tariqan, barang siapa yang menjalani suatu jalan siwa ma syara'ahullahu, selain jalan yang disyariatkan oleh Allah, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia kelak di akhirat termasuk orang yang merugi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka ia tertolak. Pada ayat ini para jamaah, jelas sekali bahwasanya manusia itu diciptakan, kewajibannya adalah agar Islam lillah, agar Islam lillah, yaitu tunduk patuh kepada Allah dengan memasuki agamanya, yaitu ad-dinul Islam. Jadi para jemaah, itulah ceritanya bahwa Nabi Adam tadi, ceritanya tentang Nabi Adam ya, bahwasanya Nabi Adam itu setelah dilemparkan ke dunia, karena kesalahan. Ini luar biasa hikmahnya para jamaah. Kalau seandainya Nabi Adam jatuh dalam keadaan terhormat, kita nggak tahu ya, di mana watak manusia itu iso tetek sombong. Betul nggak kira-kira? Sifat manusia itu apa? Iso tetek sombong. Itu manusia. Tapi dengan diciptakannya saja secara Islam, dari tidak ada menuju ada. Kemudian kecil dikasih oleh Allah makanan, menyusu ke ibunya, jadi besar, terus begitu diberi akal oleh Allah, diberi jabatan. Setelah itu kemudian ada mempunyai sesuatu dalam kehidupannya, semuanya digiring oleh Allah harus mengikuti apa kata Allah. Hikmahnya apa? Agar manusia terus mengakui nikmat Allah, agar manusia terus mengakui bahwasanya hanya kepada Allah kita harus berterima kasih, dan agar manusia mengetahui bahwasanya sesembahan yang benar hanyalah siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan al-Islam, agar manusia menuju kepada satu jalan, yaitu al-istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah nikmatnya ketika kita ini menjalani hidup ini dengan dua keislaman ini, secara alamiah, kemudian ditingkatkan dengan secara syariah, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia itu diciptakan ternyata tidak dalam satu golongan saja. Misalnya golongan yang beriman tok, ternyata tidak. Ternyata manusia itu diciptakan ada yang beriman, ada yang kafir. Ini juga bisa kita simpulkan bahwa manusia itu diciptakan ada dua manfaat ini. Ada dua tujuan. Ada yang diciptakan oleh Allah beriman kepada Allah. Artinya agar menjadi manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang menjalani syariatnya. Subhanallah para jamaah. Di sana ada manusia yang diciptakan kafir, ya, supaya dia kafir kepada Allah, nentang Allah, ngajak perang Allah, gak ngakoni Allah seperti itu. Subhanallah. Maka kita juga manusia, kita juga gak tahu ketentuan yang sebenarnya. Cuman yang harus kita syukuri adalah sekarang kita Islam, ya.
sekarang kita beriman. Inilah yang wajib kita syukuri dan berusahalah untuk kita tingkatkan. Untuk kita tingkatkan keislaman kita, untuk kita tingkatkan kualitas keimanan kita, agar benar-benar nanti terbukti ketika kita mati menghadap Allah, benar-benar kita merasa bahwa ternyata alhamdulillah kita termasuk manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita beribadah, untuk menunjukkan siapa diri kita, termasuk yang beriman kepada Allah atau termasuk yang kafir kepada Allah. Apa kita sekarang tahu nasib kita? Kita juga nggak tahu takdir kita seperti apa. Banyak orang kafir sebelum 5 menit mati masuk Islam, banyak. Banyak orang sudah menyatakan dirinya berislam, beriman kepada Allah, kurang 5 menit mati kafir, banyak para jamaah. Makanya kita juga nggak tahu nasib kita ini, apakah nanti menghadap Allah dalam keadaan beriman atau kafir. Sudah tahu atau belum? Halo? Sudah tahu atau belum? Loh, kenapa kok belum? Oh, nggak ada pemberitahuan. Betul nggak kira-kira? Kalau Nabi dulu langsung, Nabi surga, para sahabat surga. Lah kita ini siapa yang ngasih tahu? Nggak ada. Kita menghadap Allah dalam keadaan beriman atau dalam keadaan kafir, nggak ada yang ngasih tahu. Coba kadang mimpi-mimpi aja, mimpi gini, mimpi gitu, mimpi, nggak ada yang ngasih tahu. Terus kemudian apa yang harus kita yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah apa yang terjadi sekarang. Ternyata kita alhamdulillah Islam lillah, betul. Dan ternyata kita beriman kepada Allah, betul. Maka mari, mudah-mudahan inilah yang terbaik. Kita usahakan keislaman kita semakin baik, keimanan kita semakin baik, dan terus kita berusaha membentengi keimanan kita, keislaman kita. Jangan sampai dikalahkan oleh propaganda-propaganda dunia. Terus berusaha untuk meningkatkan keislaman kita, keimanan kita, sampai kita berharap begitu kita mati dalam keadaan meningkatkan keislaman dan keimanan kita. Itulah yang bisa kita lakukan. Dan kita tidak tahu apa sebenarnya. Yang kita tahu sekarang, yang penting sekarang ternyata alhamdulillah beriman. Maka jangan sia-siakan keimanannya. Karena banyak orang merasa beriman tapi tidak perhatian terhadap keimanannya. Hidupnya hanya terfokus untuk dunia, sementara keimanannya hanya merana. Ya, ibarat sinar tidak terang, tidak menyala dengan terang. Kebanyakan orang-orang beriman kita lihat saat ini memburu dunianya lebih tinggi daripada keimanannya. Terus pertanyaannya, Ustadz, apakah memang nggak boleh kerja? Apakah urusan dunia nggak boleh, Ustadz? Bukan seperti itu. Islam menghendaki dari kita bersemangatlah untuk dunia kalian karena memang dibutuhkan. Betul nggak kira-kira? Tapi jangan lupa untuk urusan akhiratnya. Jangan lupa, itulah masalahnya. Kalau kedua-duanya jalan dengan baik, urusan dunia semangat, urusan agamanya masya Allah, ya semangat juga, bagus, itulah yang diharapkan. Khairid dunya wal akhirat, dunianya baik, akhiratnya baik. Itu para jamaah yang diingini oleh keislaman kita, agar kita ini menjadi yang terbaik di dunia, menjadi manusia yang beriman, di akhirat nanti menjadi manusia yang disambut oleh Allah dengan kesenangan, dengan makbul, diterima Islam dan iman kita. Pada saat itulah kita akan diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa perjuangan. Perjuangan untuk hidup, perjuangan untuk akhirat. Hidup artinya mempertahankan kehidupan, kemudian akhiratnya adalah untuk kelangsungan berikutnya. Ini yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Bukan hanya kiai saja, bukan hanya ustadz saja, bukan hanya keluarganya kiai dan ustadz, tapi semua manusia
harus memperjuangkan dirinya. Sebagaimana Nabi Adam tadi telah berjuang, bertobat. Fatalaqqa Adamu, maka Adam mendapatkan min rabbih, dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat, fataba alaihi, lalu ia bertobat, lalu ia Allah menerima tobatnya. Ini Nabi Adam dengan ayat itu berarti sudah kembali ke surga. Betul gak kira-kira? Ke tempat semula. Lah tinggal siapa yang ditinggal di jurang dunia ini? Siapa yang ditinggal di dunia yang fana ini? Kita, anak cucunya. Kita pun harus berjuang penuh. Berjuang, bertobat kepada Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Supaya apa? Supaya kita diterima tobatnya dan Allah kembalikan ke tempat semula, sehingga kita nanti akan bertemu dengan kakek moyang kita, Nabi Adam alaihis salam. Para jamaah, semoga kita termasuk yang bisa bertemu kembali dengan Nabi Adam alaihis salam. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa apa? Berjuang penuh untuk bertobat kepada Allah. Semangat dunia jangan lupa, karena memang dibutuhkan. Tapi juga ada yang lebih besar lagi, yaitu urusan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat nanti, dan diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan demikian mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.